Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita berjumpa lagi ya di hari Jumat tanggal 1 September. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Hari ini Tuhan berikan kepada kami. Kiranya kami berada di dalam penyertaan dan berkat Tuhan semata. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, Bapak Ibu, dari bacaan ini sebetulnya Rasul Paulus mau berbicara tentang hasrat juang. Nah, hal ini terungkap atau terekspresi dari dua kata kunci ya, menurut saya, yaitu kata segenap hati dan seperti untuk Tuhan. Jadi kata segenap hati dan seperti untuk Tuhan. Nah, ini Rasul Paulus mau berbicara mengenai hasrat juang supaya memiliki prestasi kerja yang tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti contoh seorang seorang petenis lah ya. Seorang petenis itu kalau ia memiliki hasrat juang yang tinggi, maka ia akan bermain dengan segenap hati, seolah-olah ia bermain untuk Tuhan. Saya anggap ya, dia bermain dengan segenap hati, seolah-olah bermain tenis itu untuk Tuhan gitu. Nah, hasrat juang yang tinggi ini membuat si pemain ini betul-betul memiliki kinerja yang sungguh optimal dan bukan asal-asalan. Sehingga hasilnya juga bisa menjadi hasil yang sangat baik. Atau seorang pekerja ya, dia bekerja entah sebagai karyawan. Maka karena dia punya hasrat juang yang tinggi, dia ingin punya kinerja yang bagus, maka dia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan itu dengan segenap hati dan seolah-olah memang dia bekerja untuk Tuhan. Jadi seperti kalau Tuhan ada di sini ya, di tempat dia bekerja, itu dia bekerja dengan segenap hati, dengan seoptimal mungkin, dengan mutu yang paling tinggi, seolah-olah karena memang itu untuk Tuhan begitu. Begitu juga Bapak Ibu ketika orang melayani. Orang melayani, kalau dia seorang yang melayani ini memiliki hasrat juang yang tinggi, maka ia akan melayani dengan segenap hati, dan dia melayani itu memang untuk Tuhan, gitu ya. Mungkin melayani di gereja dan sebagainya tidak melihat Tuhan langsung, tapi memang dia melayani ini seolah-olah untuk Tuhan. Dia bekerja itu seolah-olah untuk Tuhan. Maka dia akan menguatkan diri, akan betul-betul mengeluarkan semua yang ada dalam dirinya yang terbaik itu untuk dia pakai melayani. Jadi contoh ya, setiap dia mendapat tugas, dia akan mengerjakan dengan baik dan bertanggung jawab, bersemangat dengan segenap hati. Ya, beda dengan orang yang mau melayani tapi asal-asalan. Begitu ada jadwal, tapi jadwalnya tidak mau dikerjakan, ya. Begitu dikasih pekerjaan, pelayanan, ngomel-ngomel saja, menggerutu terus, bersungut-sungut, apalagi mencari-cari kesalahan, kelemahan orang lain. Ini bukan orang yang berhasrat juang untuk memiliki kinerja yang bagus. Ini sesuatu yang tidak benar. Nah, orang yang memiliki hasrat juang yang tinggi dan bagus sehingga punya kinerja yang bagus, memang ada resiko Bapak Ibu Saudara. Resikonya adalah dia harus memiliki komitmen yang total, komitmen yang sungguh-sungguh. Dan akibat dari itu bisa saja ia menderita. Dengan demikian orang yang punya hasrat juang yang tinggi supaya kinerjanya itu sangat bagus ya, seoptimal mungkin, dia harus rela berjeripaya dan menanggung segala risiko penderitaan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus ini mau bicara, kalau kamu bekerjalah seolah-olah untuk Tuhan dengan segenap hati untuk Tuhan, gitu ya.
Sehingga betul-betul optimal apa yang dikerjakan. Ya ada resiko lah, resiko menderita, harus berjerih lelah dan seterusnya. Ya itu harus dijalani. Nggak perlu itu menjadi keluhan, sungut-sungut, apalagi itu seperti jadi satu pegangan garansi bagi kita untuk memarahi orang lain, menjelek-jelekan orang lain, menjatuhkan orang lain, merendahkan orang lain. Itu salah semua itu. Itu bukan hasrat juang yang tinggi itu. Ya, dan bukan kinerja yang bagus. Nah, sebaliknya kinerja yang bagus itu orang berjuang mati-matian biar hasilnya bagus, dan karena itu dia harus menderita, harus bersusah payah. Dia melakukannya dengan segenap hati, karena itu dia melakukannya seolah-olah untuk Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu, kiranya kita semua memiliki hasrat juang yang tinggi supaya kinerja kita kinerja yang bagus, yang optimal. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin supaya semua yang kami lakukan menghasilkan hasil yang optimal, hasil yang terbaik. Kami memiliki kinerja yang tinggi, yang bagus. Karena itu kami perlu melakukannya dengan segenap hati dan melakukannya itu seperti untuk Tuhan. Dan karena itu kami harus menderita, berjerih lelah, berjuang mati-matian, biarlah itu menjadi karakter kami, menjadi budaya kami yang baik, supaya kami pun dapat menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama, bahkan menjadi contoh dan teladan. Terima kasih, doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.